Halo teman-teman, selamat datang di channel Bucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 11. Tapi bagiku kau tetap adik kecilku. Walaupun kau sudah menjadi ayah sekalipun, ucap Askara tersenyum. Oh iya, aku dengan kau sangat pintar memodifikasi mobil. Apa kau mau memodifikasi mobil kakak? Kakak akan membayarmu dengan mahal, ucap Askara setelah mengetahui bakat tersembunyi adiknya itu. Boleh, besok kakak antar saja mobil kakak ke bengkel perusahaan Papa Birma. Aku akan mengerjakannya di sana. Kenapa harus ke sana? Kenapa kau tidak membuka bekalmu sendiri? Aku masih mengumpulkan uang untuk itu. Lagi pula Papa Birma memberiku gaji yang cukup besar. Jadi aku akan membuka bekalku sendiri secepatnya. Baiklah, aku akan menyuruh asistenku untuk mengantarkannya besok, ucap Askara tersenyum. Kakak bangga kepadamu. Semoga setelah melihat kesuksesanmu Papa dan Mama bisa bangga kepadamu. Kau jangan berkecil hati ya. Kakak akan selalu mendukungmu, ucap Askara menatap haru perjuangan adiknya itu. Terima kasih, Kak, maaf karena selama ini aku telah membenci kakak. Iya, kakak mengerti, sekarang kau istirahatlah, ucap Askara tersenyum lalu bangkit dari duduknya. Kau juga istirahatlah, besok kau juga harus kuliah, ucap Askara mengusap lembut puncak kepala Alisa. Alisa hanya tersenyum mengangguk melihat kasih sayang kakak iparnya itu. Walaupun terlihat dingin dan arogan, akan tetapi kakak iparnya itu memiliki hati yang sangat lembut. Alisa dapat melihat kasih sayang yang tulus yang diberikan Askara kepadanya dan juga Aksele. Pertama kali mendapat kasih sayang dan perhatian dari orang-orang di sekitarnya, Alisa merasa sangat beruntung dan bahagia. Askara langsung keluar dari kamar Alisa dan Aksele. Sebelum menutup pintu dia melihat kemesraan Alisa dan Aksele. Dia hanya bisa diam sambil menatap hari kebahagiaan adiknya itu. Dia tidak merasa bahagia karena Aksele telah mendapatkan kebahagiaannya. Walaupun kedua orang tua mereka terus mengucilkannya. Namun, Aksele akhirnya bisa menemukan wanita yang sangat mencintainya dan juga menerimanya apa adanya. Dari sana Askara dapat melihat kebahagiaan dalam berumah tangga yang sebenarnya. Pasangan suami istri yang saling menghargai dan saling mendukung satu sama lain. Bahkan selama mereka menikah, Askara belum pernah melihat mereka bertengkar. Walaupun hanya pertengkaran kecil, kau telah mengajarkan kakak arti sebuah hubungan yang sebenarnya. Kakak berharap suatu hari nanti kakak juga bisa menemukan kebahagiaan kakak, batin Askara lalu menutup pintu kamar Alisa. Dia langsung melangkahkan kakinya menuju kamarnya. Saat ingin masuk ke kamarnya, Askara dapat mendengar pertengkaran papa dan mamanya. Namun, kali ini dia mendengar suara wanita lain di sana. Suara wanita yang sangat dia kenal. Wanita yang telah menyakiti hatinya hanya karena harta semata. Indah berjalan mondar-mandir di kamarnya. Dia menatap jam dinding yang menempel di dinding kamarnya yang telah menunjuk ke pukul 12 malam. Sudah lebih 2 minggu Nando tidak pernah lagi menginap di apartemennya. Hal itu membuat Indah menjadi geram karena takut Nando akan meninggalkannya. Jika Nando meninggalkannya maka sudah dipastikan dia akan kehilangan semua kemewahan yang diberikan Nando selama ini. Indah tidak akan membiarkan itu, dia tidak akan membiarkan tambang emasnya pergi begitu saja. Padahal dia sudah berusaha mati-matian untuk merebut hati Nando. Bahkan dia dengan tega meninggalkan orang yang mencintainya dengan tulus agar bisa menjadi nyonya besar keluarga Arvinando. Bahkan di Cap sebagai pelakor tidak membuatnya malu. Bahkan dia merasa bangga karena akhirnya berhasil menjadi istri Nando. Walaupun hanya istri kedua dan dinikahi secara sirih. Pasti nenek lampir itu telah meracuni pikiran Mas Nando. Aku tidak akan membiarkan itu. Aku sudah rela berbagi Mas Nando dengannya. Enak saja dia mau merebut Mas Nando dariku. Lagi pula dia tidak ada menarik-menariknya dibandingkan denganku. Tubuhnya saja sudah keribut dan menyusut. Beda dengan diriku yang masih montok dan segar, gumam Indah kesal. Tidak mau berpikir panjang, dia langsung mengambil kunci mobilnya yang tergeletak di atas mejanya. Dia dengan cepat keluar dari apartemennya dan mengemudikan mobilnya menuju mansion keluarga Arvinando. Dia tidak peduli jika hari sudah larut malam. Yang dia pedulikan hanyalah Nando bisa menginap di apartemennya malam ini. Sesampainya di mansion, Indah langsung melangkahkan kakinya memasuki mansion dengan angkuhnya. Setiap pelayang maupun pengawal yang melihatnya hanya terdiam dan pura-pura tidak melihat Nua.
karena mereka tidak tahu harus melakukan apa. Jika mereka membiarkan Indah masuk ke mansion, sudah dipastikan Marni akan memarahi mereka semua. Sedangkan jika mereka melarangnya untuk masuk, sudah dipastikan Indah akan mengadu kepada Nando dan mereka juga akan dimarahi. Sungguh malang nasib para pelayan keluarga itu. Harus dihadapi dengan dua majikan yang angkuh dan sama-sama egois. Mas Nando, di mana kau?" teriak Indah sehingga suara teriakannya mengema di mansion. Mendengar suara teriakan Indah, Mirna yang sedang sibuk mewarnai kukunya langsung mengepalkan tangannya geram. Dia menatap Nando yang sedang berbaring santai di atas ranjang mereka sambil memainkan ponselnya. Mirna langsung bisa menebak jika Indah datang pasti untuk menjemput suaminya yang hidung belang itu. "Kurang ajar, beraninya wanita itu mengotori istanaku," ucap Mirna geram lalu melangkahkan kakinya menemui Indah dengan penuh emosi. "Sial, kenapa aku memiliki dua istri yang sama-sama keras kepala? Aku kira memiliki dua istri itu sangat menyenangkan. Tapi ternyata malah membuatku hampir gila," gumam Nando kesal sambil mengacak-acak rambutnya frustasi. Sebelum terjadi keributan yang sangat besar, Nando langsung melangkahkan kakinya mengejar Mirna. Dia tidak mau keributan itu akan terdengar sampai keluar dan membuat mansion menjadi heboh. Apalagi sekarang telah ada Alisa di tengah-tengah mereka. "Hai wanita, beraninya kau melangkahkan kaki kotormu itu di rumahku," ucap Mirna menatap tajam Indah. Kau nenek peyot, mana suamiku? Kau pasti menyembunyikannya ya, kan?" tanya Indah menatap seluruh isi ruangan itu. "Hai wanita sialan, kau itu hanya istri sirih. Jadi jangan macam-macam kau. Apa kau host sentuhan sampai kau datang ke sini untuk menjemput suamiku?" Hai, suamimu. Bukankah kau lebih suka keluyuran di luar sana bersama teman-temanmu itu? Sekarang kenapa kau malah tiba-tiba menyuruh Mas Nando untuk menginap di sini? Bahkan sekarang sudah waktunya Mas Nando untuk tidur di tempatku. Apa jangan-jangan para berondongmu itu tidak bisa memuaskanmu lagi? Ucap Indah menatap sinis tubuh Mirna dari kaki sampai ujung kepala. Bagaimana mereka mau melayanimu dengan baik? Orang tubuhmu saja sudah kadaluarsa. Tidak ada segar-segarnya. Ucap Indah membedakan tubuhnya dengan tubuh Mirna yang sudah mulai menua. "Sudah, kalian bisa tidak sebentar saja tidak bertengkar. Apa susahnya sih jadi istri itu damai?" ucap Nando mencoba menderai pertengkaran kedua istrinya itu. "Damai kau bilang? Apa kau lupa ini jadwalnya untuk tidur di tempat siapa? Dulu saja kau selalu ingin tidur denganku. Sekarang kenapa kau malah berlama-lama dengan wanita tua ini?" ucap Indah menatap tajam Nando. "Wanita tua kau bilang? Kau itu wanita yang masih muda dan segar, tapi sayangnya tidak laku. Sampai-sampai kau harus merebut suami orang lain untuk memuaskan nafsumu yang gila itu. Apa kau tahu jika kau itu hanya dijadikan tempat pelampiasan nafsu? Mas Nando cuman menginginkan tubuhmu untuk memuaskannya, bukan ragamu," ucap Mirna menatap Indah tidak terima. Mendengar pertengkaran mama dan ibu tirinya itu, ada kata hanya terdiam sambil menyaksikan pertengkaran mereka. Dari sana Askara dapat menilai jika mamanya masih mencintai papanya. Hanya saja Mirna terlalu meninggikan gengsinya, sehingga dia tidak mengakui jika dia masih mencintai suaminya itu. Apa kalian bisa turunkan suara kalian sedikit? Aku dan adikku mau istirahat. Jika kalian mau bertengkar silahkan di lapangan saja. Di sana kalian bebas melakukan apapun," ucap Askara menatap Mirna dan Indah dari tangga utama. Mendengar suara bariton yang sangat dia kenal itu, Indah langsung menatap ke arah tangga. Dia melihat Askara yang sedang berdiri dengan gaya coolnya sambil menatap ke arahnya. Melihat pesona Askara yang semakin terpancar, Indah langsung terdiam membisu. Dia menatap kagum pesona pria yang dia campakkan beberapa tahun lalu, hanya untuk mengejar harta dari papanya. "Askara," ucap Indah menatap Askara dengan tatapan penuh rasa tidak percaya. "Pa, belajarlah dari Axele. Dia bisa bersikap dewasa dan mendidik istrinya dengan baik. Bukan seperti papa, memiliki dua istri satu pun tidak bisa diatur," ucap Askara ketus lalu melangkahkan kakinya meninggalkan ketiga orang yang egois itu. Mendengar ucapan Askara, Nando langsung terdiam. Sejak melihat hubungan Alisa dan Axele, dia langsung merasa tersindir. Dia merasa jika dia telah gagal menjadi kepala keluarga yang baik untuk istri dan juga kedua putranya. Istrinya selalu mau menang sendiri, bahkan sering melampiaskan kekesalannya kepada putra mereka.
Dia selalu mengatakan jika Axele adalah pria berandal yang tidak berguna. Anak yang selalu menyusahkan dan bikin malu keluarga. Bahkan dia sering mengatakan jika dia menyesal memiliki putra seperti Axele. Sekarang dia berpikir apakah kata-kata yang dia lontarkan itu untuk Axele, atau untuk dirinya sendiri. Kau tidak perlu menangis putraku seperti itu. Karena kau hidup putraki menjadi hancur. Karena mereka harus kehilangan kasih sayang dari papanya. Bahkan kau sudah merebut papa mereka, ucap Mirna menatap geram Indah yang menatap putranya. Gara-gara aku, apa kau tidak salah dalam mengucap, sebelum aku hadir, rumah tanggamu sudah hancur terlebih dulu. Bahkan kau sendiri yang membuat kedua putramu menderita. Jadi jangan kau salahkan aku dalam kegagalanmu menjadi ibu. Dasar ibu iblis, ucap Indah menatap tajam Mirna. Stop, kalian berdua sama saja. Umurnya saja yang sudah tua. Tapi pemikirannya sama saja seperti anak kecil. Bahkan kalian kalah dengan Alisa. Alisa saja bisa menghormati suaminya dengan baik. Kenapa kalian tidak bisa? Aku menyesal mengenal istri yang tidak tahu diri seperti kalian, ucap Nando frustasi lalu melangkahkan kakinya meninggalkan kedua istrinya itu. Mas, kau mau kemana? Tanya Indah menatap kepergian Nando. Bukan urusanmu, ucap Nando ketus lalu berjalan menuju mobilnya. Mas, tunggu, kau tidak boleh pergi, ucap Mirna langsung mengejar Nando. Melihat Mirna yang mengejar Nando, Indah tidak mau kalah. Dia ikut mengejar Nando dan berusaha membujuknya. Namun, Nando tidak menghiraukan panggilan kedua istrinya itu. Dia langsung naik ke mobilnya dan mengemudikannya keluar dari perkarangan mansion. Mas, kau mau kemana? Tanya Indah menepuk kaca mobil Nando. Au, kau gila, teriak Indah ketika Mirna mendorong tubuhnya sampai jatuh. Kenapa kau menyalahkanku? Kau saja yang memakai gas terlalu tinggi, ucap Mirna tanpa rasa bersalah. Axele dan Alisa yang melihat perkelahian kedua wanita itu, hanya bisa tersenyum kecil. Mereka menyaksikan perkelahian Indah dan Mirna dari balkon kamar mereka. Axele hanya tersenyum kecil melihat kelakuan ibunya itu. Walaupun senyuman kecil itu melingkar di bibirnya, akan tetapi hatinya sangat terluka. Bagaimana tidak, pertengkaran seperti itu sudah biasa dia lihat sejak dia kecil. Bahkan sudah menjadi tontonan gratis untuknya, dan juga Askara sejak mereka masih kecil. Sedangkan Alisa hanya menatap mereka dengan tatapan kosongnya. Dia tidak menyangka jika kehidupan yang terlihat sangat mewah di luar. Namun, tidak menjadi penentu ada kebahagiaan di dalamnya. Walaupun Axele terlahir di keluarga yang serba berkecukupan, bahkan berlebihan. Tidak menjamin jika dia akan hidup dengan bahagia. Harta dan kekayaan hanyalah hiasan hidup. Akan tetapi itu tidak membuat semua yang memilikinya akan hidup bahagia. Sayang, udaranya sangat dingin. Lebih baik kita masuk ya. Nanti kau masuk angin, ucap Axele sedikit mengeraskan suaranya agar Indah dan Mirna mendengarnya. Dehem Alisa mengangguk patuh. Mendengar ucapan Axele, Mirna dan Indah langsung menatap mereka. Melihat itu, Axele langsung memperlihatkan kemesraannya bersama Alisa. Sehingga membuat Indah dan Mirna langsung salah tingkah dan memilih untuk bubar masing-masing. Karena mengejar harta dunia, mereka sampai lupa mencari kebahagiaan mereka sendiri, ucap Axele tersenyum sambil menatap Alisa dengan tatapan penuh keteduhan. Harta bisa dicari, tapi memiliki suami yang bertanggung jawab itu sangat sulit. Begitu juga istri yang bisa menerima kita apa adanya. Aku bersyukur karena memiliki istri sepertimu. Mas, mana uang? Ucap Tini ketika melihat ayah memasuki rumah. Suami pulang kerja bukannya disambut malah langsung minta duit, ucap ayah geram melihat tingkah istrinya itu. Padahal dia baru saja mengalami musibah di tengah jalan tadi. Untung saja Axele datang tepat waktu untuk menolongnya. Jika tidak, dia tidak akan bisa membayangkan bagaimana nasibnya. Namun, sesampainya di rumah dia malah disambut dengan sebutan yang menjengkelkan dari istrinya itu. Kau pergi kerja untuk mencari apa? Mencari uang, kan? Jadi apa salahnya jika aku menayangkan uang kepadamu? Jika aku menanyakan soal masakan tadi baru salah, ucap Tini ketus. Mendengar ucapan Tini, ayah hanya bisa membuang napasnya kasar. Dia merogoh uang yang ada di tas pinggangnya lalu memberikannya kepada Tini. Bukannya senang, mata Tini malah membulat ketika melihat uang yang dia anggap hanya sedikit itu. Ini apa? Kerja pagi pulang sampai larut malam seperti ini. Kau malah membawa uang hanya segini. Kau kerja atau ngapain di luar sana?
Hah, ucap Tini sedikit meninggikan suaranya. Tidak lupa dengan matanya yang melotot ingin keluar dari tempatnya. Aku hampir saja mati di luar sana hanya untuk menyelamatkan uang ini. Tapi kau malah menganggap uang ini tidak seberapa. Buka matamu Tini, kita ini hanya orang miskin yang hidup serba kekurangan. Bentak ayah sudah tidak tahan lagi dengan sikap istrinya itu. Kita hidup seperti ini karena dirimu. Karena kau yang tidak becus untuk bekerja. Dasar kau memang benalu dalam kehidupanku. Aku menyesal menikah denganmu. Apa aku bilang, kau menyesal menikah denganku? Setelah semua yang kukorbankan untukmu, kau bilang kau menyesal menikah denganku. Iya, aku tidak pernah memintamu untuk menyakiti istrimu itu. Kau saja yang ingin menyingkirkannya agar bisa menikah denganku. Kau memamak wanita yang tidak punya hati, ucap ayah menatap geram Tini. Mama, tolong aku harus bersembunyi, ucap Niko tiba-tiba datang dengan keringat yang bercucuran. Terlihat wajahnya yang sangat pucat dan juga panik. Diikuti dengan keringat yang membasahi tubuhnya dan juga napasnya yang ngos-ngosan. Dari sana ayah dan Tini dapat menebak jika Niko sedang dikejar seseorang. Tidak mau putranya kenapa-napa, Tini langsung menyuruh Ni untuk bersembunyi. Tak berselang lama, datang segerombolan preman yang datang mendekati mereka. Melihat para berandal itu, ayah dan Tini bisa menebak jika mereka sedang mencari Niko. Niko memang selalu membuat ulah, didatangi preman dan rentenir seperti ini sudah hal biasa untuk Niko. Apalagi masalahnya jika bukan uang, ataupun utang piutang Niko yang menumpuk di luar sana. Ada apa ini? Kenapa kalian datang ke rumah kami? Tanya Tini menatap para preman itu. Mana Niko? Aku tahu dia ada di sini. Pria parubaya yang sangat menyeramkan. Niko tidak ada, dia belum pulang. Ucap Tini berusaha menyembunyikan keberadaan Niko. Kau jangan berbohong, aku tahu dia ada di dalam. Ucap pria itu lalu menyuruh anggotanya untuk mencari Niko di dalam rumah. Jangan, Niko tidak ada di dalam. Ucap Tini berusaha mencegah para preman itu. Arg, minggir kau. Ucap para preman itu langsung mendorong kasar tubuh Tini. Para preman itu langsung menggeledah rumah mereka tanpa ada yang tertinggal sedikit pun. Sehingga akhirnya para preman itu menemukan Niko yang bersembunyi di bawah kasurnya. Melihat itu, para preman itu langsung menyeret tubuh Niko keluar dan melemparkannya tepat di depan bos besar mereka. Kau kira kau bisa bersembunyi dariku? Ucap pria yang berstatus sebagai bos besar para preman itu. Maaf, bos, aku akan membayar semua uangku secepatnya, ucap Niko bersujud penuh permohonan di kaki pria itu. Aku tidak butuh uangku kembali. Yang aku butuhkan gadis itu, bawa di kepadaku secepatnya, ucap pria itu menjambak kasar rambut Niko. Iya, bos, aku akan mencarinya secepatnya. Aku akan membawa dia kepada bos. Jika bos mau, bos bisa menjadikannya sebagai istri ke-7 bos. Aku yakin mama dan ayah akan setuju, ucap Niko sambil menahan sakit karena jambakan pria itu. Ide bagus, aku tunggu sampai besok lusa. Jika kau tidak membawanya ke hadapanku, maka mamamu yang akan menjadi gantinya, ucap pria itu menatap nakal kecantikan Tini. Walaupun sudah berumur dan mempunyai anak yang sudah remaja, namun, Tini terlihat masih sangat cantik. Apalagi dengan tubuh putihnya yang dibaluti pakaian seksi yang ketat, membuat bos preman itu ingin mencicipi tubuh indahnya. Enak saja, lebih baik kau jadikan putri kami saja sebagai istri ke-7-mu. Kami akan membawanya ke hadapanku secepatnya. Tapi kami ingin mahar yang tinggi, ucap Tini tidak mau rugi sedikit pun. Baiklah, 500 juta untuk maharnya. Tapi, jika kau gagal membawanya sampai besok lusa, maka bersiaplah untuk menemui ajalmu, ucap pria itu mencolek dagu Tini lalu pergi membawa para anak buahnya. Siapa gadis yang kalian maksud? Apa Alisa? Jangan-jangan Alisa menghilang karena kalian menjualnya kepada pria itu? Tanya ayah dengan mata yang memerah menahan amarah. Dia memang tahu jika Tini dan Niko selalu menyiksa Alisa. Bahkan mereka juga menjadikan Alisa sebagai tulang punggung keluarga mereka. Namun, ayah tidak menyangka jika Tini dan Niko sampai tega menjual Alisa. Apalagi untuk membayar utang Niko. Memang ibu dan anak itu tidak pantas disebut sebagai manusia. Bahkan mereka jauh lebih kejam dari iblis yang tidak memiliki hati nurani. Iya Alisa lah, jadi siapa lagi? Mas kira kami mau menculik gadis di luar sana, untuk dijadikan istri oleh kepala preman itu, ucap Tini ketus tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Plak, dasar kau,
teriak ayah melayangkan satu tamparannya kepada Tini. Dasar kau, beraninya kau menamparku, ucap Tini menatap tajam ayah. Ma, sudah, lebih baik kita bicarakan ini di dalam, ucap Niko mencoba menderai perkelahian kedua orang tuanya itu. Dia menamparkanku, kenapa kau malah diam seperti ini? Dasar kau anak tidak berguna, ucap Tini menatap geram Niko yang hanya diam saja melihat perlakuan ayah kepadanya. Ma, kau harus tenang, ingat ayah adalah alat emas kita untuk membujuk Alisa. Apa mama lupa jika Alisa sangat menyayangi ayah? Aku yakin jika mengatasnamakan ayah, kita akan bisa membawanya pergi secara diam-diam, bisik Niko mencoba menenangkan Tini. Anak ini benar juga. Jika sampai ayah kenapa-napa bisa-bisa kami semakin sulit untuk berkomunikasi dengan Alisa, batin Tini mencoba menjernihkan pikirannya. Jika sampai ayah pergi dari rumah dan meninggalkan mereka, bukan hanya membuat mereka semakin kesulitan untuk menemui Alisa, namun, mereka juga akan kehilangan ladang uang mereka. Dulu Alisa yang memenuhi semua kebutuhan mereka, sekarang Alisa telah pergi dan tinggal menyisakan ayah. Jika ayah juga pergi, bisa-bisa mereka akan menjadi gembel karena tidak mempunyai mata pencarian. Maaf, lebih baik kita pikirkan jalan keluar dari masalah ini, ucap Tini berusaha mengontrol emosinya. Ayah, ayo masuk, kita bicarakan masalah ini di dalam, ucap Niko menenangkan ayah. Aku tidak setuju jika Alisa dijadikan alat pembayar utangmu, ucap ayah tegas. Tidak, kami tidak mungkin melakukan itu. Kami hanya asal bicara saja. Jika aku memang ada niat untuk menyakiti Alisa, aku sudah pasti melakukannya sejak dulu. Lagi pula ada hal yang lebih penting dari ini. Aku sudah tahu di mana Alisa. Apa ayah tidak mau bertemu dengannya? Kau sudah menemukan Alisa. Di mana dia? Ayah tenang saja, aku akan mengantarkan ayah ke rumah Alisa. Alisa sudah menikah, bahkan dia juga masih kuliah sampai sekarang. Apa, jadi putriku sudah menikah? Kenapa dia tidak memberitahuku? Apa dia sangat membenciku? Gumam ayah menitikkan air matanya. Mendengar Alisa sudah menikah, perasaan ayah menjadi campur aduk. Dia tidak tahu harus merasa bahagia atau sedih. Memang dia merasa bahagia karena Alisa putrinya telah menemukan kebahagiaannya. Namun, dia juga merasa sedih karena Alisa sama sekali tidak memberitahunya. Bahkan Alisa sampai menghilang begitu saja tanpa ada kabar sama sekali. Ayah merasa jika dia sangat menyakiti Alisa dengan sikapnya selama ini. Jadi wajar saja jika Alisa membencinya. Bukan hanya menjadi ayah yang buruk untuk Alisa, akan tetapi ayah juga telah menjadi suami yang sangat jahat untuk almarhum ibu Alisa. Jika Alisa tahu jika ayahlah yang telah merencanakan kecelakaan ibunya, sudah dipastikan Alisa akan jauh lebih membenci ayah dari saat ini. Ayah tidak perlu bersedih, Mama akan bicara dengan Alisa, ucap Tini langsung memainkan topengnya. Iya, Niko yakin jika Mama yang bicara dengan Alisa, Alisa akan mau mengerti. Mungkin dia akan mau menemui ayah, ucap Niko. Bersambung dulu ya teman-teman.